Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Di video sebelumnya kita udah menganalisa Stephen ya teman-teman. Kalau kalian belum nonton silahkan tonton videonya di link yang akan saya sediakan di sini ya. Untuk selanjutnya kita akan cari-cari lagi token di Gate.io teman-teman ya, untuk dianalisa. Kenapa di Gate.io? Karena banyak sekali token yang low cap dan bagus di Gate.io teman-teman ya. Jadi sebelum mereka listing di exchange lain, di Gate.io sendiri sudah di-provide dengan berbagai macam ya, berbagai macam token. Tidak semua tokennya akan moon memang benar. Hanya saja kita mencari analisa sesuai dengan technical analysis dan fundamental dulu teman-teman ya. Jadi kita akan random analis di sini ya. Token apa sih yang bagus buat di hold? Apakah layer 1, apakah layer 2, apa token game. Jadi kalian harus tahu bedanya dulu ya teman-teman. Kalau yang layer 1 itu seperti Ethereum, Bitcoin, dan juga BNB. Itu layer 1 teman-teman, karena jaringan mereka bisa dibuat untuk smart contract ya. Seperti Phantom juga. Dan untuk yang lain biasanya untuk layar satunya mereka kenaikan harga ditentukan oleh halving ya teman-teman, dari Bitcoin halving, dari token halvingnya, ataupun dari pengurangan supply dan burning ya teman-teman. Tentunya juga dari utility-nya. Biasanya kalau project yang dibangun di atas, contoh ya BNB ya teman-teman, di atas BNB. Jadi token yang dibangun di atas BNB membutuhkan biaya BNB ya untuk transaksi ya teman-teman. Dan biaya tersebut akan di burn ya, atau dibakar teman-teman. Jadi di sanalah proses kenaikan harganya terus-menerus berlanjut. Jadi kalau layer 1 sih harus bersabar sedikit karena market cap-nya sudah sedikit agak besar. Tapi jangka panjangnya kemungkinan akan naik ya teman-teman. Kalau kalian punya saran token apa sih yang perlu dianalisa teman-teman, kasih saya saran di di kolom komentar. Kita akan analisa Raca saja teman-teman ya. Buat kalian yang belum mendaftar Gate.io, silahkan mendaftar Gate.io teman-teman. Saya akan sediakan link dengan kickback commission 20% buat kalian untuk mempermudah biaya transaksi kalian teman-teman ya. Jadi itu akan cukup menghemat buat teman-teman, karena masalah pajak sekarang yang diberlakukan di Indonesia mengakibatkan para scalper kebingungan ya, karena biaya transaksinya cukup lumayan mahal teman-teman ya. Oke, kita langsung di daily dulu. Seperti yang teman-teman ketahui, Raca pernah menyentuh di all time high 0,012 teman-teman. Jadi cukup lumayan, sangat hype sekali tokennya ya. Saya juga pernah melihat di salah satu grup teman-teman ya, mereka hanya ngomongin Raca saja ya, Raca. Jadi katanya sih ibunya Elon Musk yang punya proyek ini, tapi kita belum tahu yang sebenarnya teman-teman. Kalau kalian suka jangka panjang sih, kalian sebaiknya mulai mencicil dari sekarang ya teman-teman. Kenapa? Karena tentunya saat Bitcoin down, banyak orang yang fear ya teman-teman, banyak orang yang takut. Tapi justru sebaliknya, ini kesempatan kalian untuk untuk mencicil token dengan harga murah ya, agar tidak waktu naik ataupun waktu bullish momentumnya itu kalian mulai mencicil beli, dan pada akhirnya di kemudian hari karena kalian hold jadi down ya, di bawah harga beli kalian. Jadi saya sarankan sih mulai membeli di harga yang memang saat Bitcoin down teman-teman ya. Jadi di sini kalau Fibonacci sih kemungkinan tidak berguna juga ya, karena sudah dilewati beberapa fase ya. 0,382 sudah, di 0,618 dan di 0,786 juga sudah ya teman-teman. Jadi order blocknya memang tidak digubris ya teman-teman. Kita hilangkan Fibonacci-nya saja. Jadi di sini kenapa sedikit agak blank ya teman-teman, sorry. Oke, lanjut lagi. Tadi ada sedikit kesalahan teknis ataupun ada sedikit nge-lag ya dari internetnya.
Oke, di sini ada satu order block teman-teman ya, atau demand candle demand ya. Kalau bisa saya katakan di sini kita berada di daily time frame ya teman-teman. Di daily time frame dengan skenario ada satu candle merah di antara candle hijau di saat kenaikan ya teman-teman di sini. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai lantai ya, ataupun demand zone. Kita langsung tandai di sini. Kita kasih 2. Begitu juga teman-teman ya, di daily time frame-nya di sini ada equal low. Nah, yang saya suka dari equal low itu kita bisa tahu ya, kalau di bawahnya itu sebenarnya ada apa namanya? Liquidity pool kalau disebut ya di ilmu forex ya. Liquidity pool di mana semua stop loss-nya berada di bawah sana sebelum. Jadi intinya market akan mengejar harga itu dan menutup semua posisi long ya sebelum ingin melanjutkan kenaikan lagi. Intinya drop di bawah harga equal low dan naik mantul dengan drastis teman-teman. Ya, buktinya di sini teman-teman. Di sini equal low-nya, jadi harga liquidity pool-nya di sini ya. Dan benar sekali pembuktiannya di sini liquidity pool-nya di take out lalu massive impulse teman-teman. Nah, sekarang gimana? Setelah ini sudah terjadi dan harganya juga berada di antara demand zone ya. Jadi yang pertama di sini moving average 30-nya bersilangan dan tidak membentuk suatu sinyal ya teman-teman. Jadi kita tidak andalkan di sini ya teman-teman. Kita hilangkan saja. Oke, turun ke 4 jam saja teman-teman ya. Turun ke 4 jam. Turun ke 4 jam, kita akan tandai area resistannya teman-teman. Di sini juga ada fake bullish ya. Jadi area resistance become supportnya tidak berlaku di sini teman. Ketika candle menusuk ke atas dan tutup di atas area resistance yang harusnya area resistance ini menjadi support ya, tapi itu tidak terjadi teman-teman. Ini sudah tanda-tanda bahwa ini adalah fake manipulation to the upside. Dan buktinya juga di sini ada break structure. Nah, langsung saja di sini ya. Break mega structure. Kita tandai apapun yang jadi break of structure, teman-teman. Kita tandai sini break of structure karena di sini area supportnya ditembus oleh candle-candle ini. Kalau sudah kayak gini kejadiannya teman-teman ya, kita harus mencari atau berkaca dari harga historical ya, historical price ya teman-teman. Kita mencari area demand selanjutnya teman-teman. Jadi ini ada dua di antara kenaikan ini, hijau-hijau ini, daerah ini menjadi daerah yang cukup ada drama sedikit ya teman-teman. Ada candle merah-merahnya di sini ya, sedikit ada drama teman-teman. Jadi kita sudah tandai di sana. View kita sih menjadi bearish teman-teman ya. Jadi skemanya sih gini teman-teman. Skemanya seperti ini.
Ini skenario belum ada sih tanda-tanda pembalikan teman-teman ya, kemungkinan bakal drop lagi ya teman-teman ya, drop lagi. Tapi harga yang mungkin bisa kalian lirik ya teman-teman ya, bisa kalian jadikan patokan di sini ya teman-teman ya. Di harga 0,00626. Kita tulis ya. Kita bulatkan ke 63 saja ya. Kita bulatkan ke 63. Raca sih belum ada yang di future ya teman-temannya. Jadi kemungkinan Raca ini hanya ada di spot sementara. Belum ada exchange yang menyediakan future untuk Raca teman-teman. Jadi kalau saya sendiri sih, saya pribadi sih akan tertarik membeli Raca di harga ini ya teman-teman, 0,0063. Untuk take profitnya saya akan hold jangka panjang karena di sana sudah ada area demand yang kedua. Yang alasan saya yang kedua ya karena Raca ini kemungkinan memiliki banyak sekali komunitas di Telegram setelah saya cek, dan juga untuk utility tokennya juga saya kemarin baca-baca sedikit, memiliki utility yang cukup bagus ya teman. Jadi ada utility NFT, metaverse, dan burning sistemnya juga regularly ya. Jadi berkelanjutan terus-terus. Jadi mungkin dumpnya ini diakibatkan karena mengikuti harga Bitcoin, dan juga Raca ini adalah low market cap. Jadi ada banyak alasan kenapa Raca ini, dan juga kemungkinan karena unlock dari para developer ya. Untuk sementara sih belum ada kelanjutan tanda-tanda bullish. Ikuti selalu ya teman-teman, nanti saya akan update analisanya kapan ada tanda-tanda bullish. Kalian bisa masang di 0,062 itu sebagai kemungkinan besar akan terjadi reversal di sana. Tapi untuk validnya sampai harga naik tinggi, kita harus menunggu terjadinya schematic accumulation ya teman-teman ya. Kasih tahu pendapat saya, kasih tahu bagaimana pendapat teman-teman tentang Raca ya, ataupun ada token yang perlu saya analisa, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share dan dukung selalu channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. I'll see you in next video teman-teman ya. Terima kasih.